Ya dari novel itu yang saya tangkap ya bukan hanya kisah percintaan, Ya. tetapi ada sebuah nasihat yang barangkali tidak ditemukan di dalam novel-novel itu yang lainnya. Misalnya tentang cinta tadi kan Pak Ya. Arifin sudah menyampaikan. Ada petuah-petuah di dalamnya itu. Kemudian ada ilmu yang bisa kita dapatkan sebagai orang awam dalam ilmu perkebunan kopi gitu ya. Betul. Kapan kopi berbunga itu juga dimunculkan di dalam novel ini. Menulis novel ini menggunakan otak kanan. Kreativitas. Kreativitas. Tanpa kreativitas orang tidak bisa menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam podcast Inspirasi yang tentunya bagi Anda menyimak SM Talk ya dari Suara Muslim Radio Network dan tentunya juga yang menyimak tayangan YouTube. Hari ini saya akan memberikan inspirasi yang sangat membuat kita terus terinspirasi ya agar berbuat kebaikan. Karena bagi sebagian orang begitu ketika memasuki masa usia pensiun, kemudian masuki usia 60, 70, 80 tahun itu seakan-akan dunia berhenti gitu ya, karya pun berhenti begitu, kebaikan-kebaikan terhenti. Ada yang memilih menikmati hidup dengan anak cucu, ya udah santai gitu ya. Ada juga yang menikmati dengan mungkin karena dia dulunya adalah orang-orang penting, jadi berteman dengan kelompok-kelompoknya. Tapi ada juga orang-orang yang masih tetap menggunakan waktu-waktu purna tugas begitu ya, secara formal. Ini dengan berkarya. Baik itu di bidang sosial, kemudian di bidang kemasyarakatan, dan bahkan ada yang masih aktif menulis buku. Nah, pagi ini Mitra Muslim, tamu kita dalam podcast Inspirasi, ini beliau sangat inspiratif ya. Jadi setelah purna tugas, bukannya berhenti berkarya, tapi terus menulis. Dan ini di depan saya, kalau sedang nonton YouTube ya, ada dua novel. Yang satu novel ini tebalnya aja sampai 900 lembar ya. 900 halaman satu novel gitu ya. Dan ini ditulis beliau ketika sudah purna tugas. Nah, seperti apa inspirasi dari tamu kita hari ini dalam podcast Inspirasi SM Talk? Saya akan mengajak Anda berkenalan dan juga ngobrol dengan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Muhammad Samsu Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Gus Heri Cahya Bagus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Ustadz Nasir. Alhamdulillah bisa datang ke studio pagi hari ini. Dan beliau Pak Arifin Mitra Muslim selaku tadi yang menulis novel ini dan juga founder dari Ikatan Keluarga Sang Matahari, dan Gus Heri adalah ketuanya. Nanti kita akan ngobrol juga dengan lembaga ini. Dan yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang membuat Pak Arifin kemudian menulis novel nih Pak Arifin? Sampai novelnya satu bukunya ini Mitra Muslim 900 halaman, dan ini ada dua jilid ya. Dan kabarnya bakal dilanjutkan dengan seri-seri jilid-jilid yang lainnya. Insya Allah. Apa yang menginspirasi Pak Arifin? Yang pertama, pada saat setelah purna, gitu, saya sendiri tidak mau berhenti. Ya, kebetulan, ya mungkin inspirasi itu dari Allah bahwa saya ini suka ilmu. Ya, ilmu itulah yang harus kita urai masing-masing. Saya merenung. Ilmu itu datang dari Allah. Konsep Islam itu ilmu itu dari Allah. Kalau konsep Barat, ilmu itu dari pikiran manusia. Karena itu ilmu itu dari Allah. Maka selama ini apa yang saya tuntut, ya mulai dari mungkin SD, SMP, kemudian saya perguruan tinggi, itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan pada saat masa depan. Nanti kita akan berkreasi untuk mendapatkan profit kebutuhan duniawi. Ya. Dan di situ yang sering kita gerakkan adalah untuk berpikir tentang ilmu itu adalah otak kiri. Otak kiri ya. Semua hitung-hitungan semua otak kiri. Kita selama sekolah itu otak kiri yang kita gunakan.
otak kanan kita ya sangat kecil sekali digunakan. Nah, menulis novel ini menggunakan otak kanan. Kreativitas. Kreativitas. Tanpa kreativitas orang tidak bisa menulis. Jadi Pak Arifin terus menggunakan kreativitas meskipun tadi purna tugas. Dan Mitra Muslim ini judulnya adalah Kopi Berbunga di Bukit Ayundari. Bicara tentang perbukitan, perkebunan. Nah, ini ada hubungannya kah dengan tugas Pak Arifin sebelum purna? Ya, ada hubungannya. Nah, bisa dijelaskan ke Mitra Muslim dulu di mana tugasnya Pak Arifin? Dulu saya bertugas di Dinas Perkebunan. Jadi selepas daripada kuliah langsung masuk Dinas Perkebunan hingga akhir purna. Jadi kurang lebih 35 tahun mengabdi di Dinas Perkebunan. Jadi memang perkebunan semua perkebunan. Jadi se-Jawa Timur sampai ke ujung, ke pusatnya perkebunan saya sudah keliling. Disitulah mendapatkan inspirasi banyak. Ya, makanya pada saat dinas saya sudah menulis buku tentang ketika kopi berbunga. Bagaimana petani merasakan kebahagiaan itu pada saat mulai kopi berbunga. Kopi berbunga mereka pada bersukaria. Apalagi nanti kopi pada saat petik. Nah, mereka sangat bergembira karena apa? Karena itulah yang diharapkan untuk kesejahteraannya mereka selama mereka berkebun kopi. Kenapa dia dipilih kopi? Kenapa tidak dia pilih yang lain? Nah, istilah saya, kalau saya membantu mereka adalah saya hanya membantu bagaimana dia bisa bertanam, bagaimana bibitnya dan sebagainya. Nah, lalu kehidupan di ujung-ujung kebun atau di sudut kebun kopi itu menginspirasi, sehingga muncullah Ayundari. Bukit Ayundari. Imajinasi saja itu nama sebuah bukit. Hanya kita karang mengarang, katanya karang mengarang itu berimajinasi tadi Pak Arifin ya. Itu hanya karang mengarang saja ya. Tapi itu yang muncul nama itu. Tapi itu dijelaskan di dalam buku itu bahwa dari mana asal nama Ayundari dan sebagainya itu legendanya ada di situ. Jadi Bukit Ayundari ini yang jadi fokus novel ini Pak Arifin ya. Tadi balik kita ke tenang menggunakan otak kiri, otak kanan, dan Pak Arifin udah cerita ketika kadang kita lebih banyak menggunakan otak kiri dibanding otak kanan kita. Dan setelah purna tadi pengen terus mengaktifkan mengaktifasi pemberian Allah Subhanahu wa taala otak kiri dan kanan ini. Sehingga kemudian muncullah karya-karya seperti itu. Itu ada support dari keluarga, dari anak. Harus. Terutama dari istri. Tanpa support itu karena apa? Karena paling tidak saya harus meluangkan waktu khusus untuk menulis. Ya, apalagi sekarang harus tetap menulis, harus juga masih belajar. Masih kuliah lagi? Masih belajar. Usia sudah 65 tapi memulai kuliah di S3. Masya Allah. Ini meskipun udah 65 masih tetap kuliah. Masya Allah. Yuda gimana? Oke, masih tetap semangat ya. Jadi sudah 65 beliau masih tetap kuliah. Dan menulis dan kemudian mengisi berbagai macam forum juga ya. Itu ada banyak komunitas. Ada 12 komunitas kawan-kawan, mulai dari komunitas kawan yang sebaya, komunitas yang sekantor, kantor di mana, misalnya pada waktu itu pernah di BTP, kantor di BTP, pernah di Dinas Peternakan, di peternakan, kebetulan banyak kreasi ada di sana. Termasuk juga membuat lembaga ini ya, keluarga, Ikatan Keluarga Sang Matahari. Keluarga Sang Matahari. Baik. Pak Arifin, ini kan saya melihat masih segar bugar, menggunakan kreativitas yang diberikan Allah gitu untuk menulis pada usia sudah purna gitu ya. Apa rahasianya biar bisa tetap energik seperti ini Pak Arifin? Ya, saya sudah lama, kira-kira sudah pertemuan pada waktu itu usia 40 tahun ya. Saya ini berpikiran bahwa saya kalau seorang pegawai negeri ya, harus pagi bangun, harus berseragam, harus berpakaian rapi, harus berangkat ke kantor. Di kantor akan mau menghadap pimpinan dan sebagainya, itu harus rapi, harus bersih. Ya.
kemudian ada pikiran di sana bahwa kalau mau berangkat kantor, mau menghadap pimpinan itu harus rapi, bersih dan sebagainya. Kenapa pada saat mau menghadap Allah hanya berwudu saja? Ya, akhirnya pada saat malam dulu saya tahajud biasa aja. Tapi setelah terinspirasi itu mulai umur 40 itu tahajud harus mandi. Jadi harus rapi, bersih ya. Rapi, bersih menghadap Allah. Itu kemudian. Nah, di sela-sela itulah setelah sholat selesai dan sebagainya, masuk subuh, setelah waktu subuh itu banyak inspirasi untuk bisa menulis. Jadi nggak tidur lagi. Nggak tidur lagi. Ya, okay. Setelah subuh sampai berangkat ke kantor. Itu di situ. Jadi inspirasi untuk menulis itu ya. Ya. Setelah purna lebih banyak lagi waktunya. Ya. Setelah subuh, setelah itu masuk duha, setelah duha menulis lagi. Kalau istri tidak mendukung, tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, istri sangat mendukung. Kadang-kadang menulisnya ya dia ada di samping saya. Ya. Mungkin jadi inspirasi juga ya. Ya, dia hanya mengajak ngomong dan sebagainya. Kalau saya biasanya orang kalau sedang menulis diajak ngomong orang lain, hilang buyar. Nah, saya tidak, karena harus tidak bisa begitu. Bagaimana dia harus komunikasi dengan saya? Harus saya selalu juga bicara. Ya, tapi saya pertahankan yang sudah ada di ini tidak buyar, tidak hilang begitu saja. Jadi itu resep biar tetap semangat, energik tadi itu ya kepada bicara tadi perkebunan, Pak Arifin ya. Ini kan juga mungkin generasi kita. Sebagian ada yang sudah tidak aware lagi dengan perkebunan, tadi dengan kopi, tebu, mungkin tembakau dan sebagainya. Pak Arifin melihatnya kondisi seperti ini gimana? Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda kita? Padahal kita kan punya ini kekayaan yang luar biasa yang dimiliki Indonesia. Ya, di dalam buku itu, di dalam novel, di sini itu di novel itu ada. Biasanya seorang anaknya pejabat perkebunan besar, yang biasa disebut pejabatnya disebut dengan ketua atau kepala perkebunan besar disebut dengan administratur. Itu pengaruh sisa Belanda. Biasanya pasti nakal dan biasanya pasti sekolah tidak mau di kebun itu, sekolah di kota dan tidak mau kembali pulang. Apa sekolah di luar negeri langsung di sana tidak akan kembali dan sebagainya. Tapi di sini akan saya beri contoh bahwa anak seorang administrator itu harus digandengkan dengan tertarik dengan gadis yang ada di situ supaya dia tidak kembali. Supaya dia kembali. Supaya kembali. Ya, maka dia akan mencari itu dan itu namanya namanya pentokohan. Kalau membuat novel itu harus ada pentokohan. Ya, pentokohnya kebetulan yang saya pilih adalah yang anaknya administrator tadi adalah Giwang Sutiarjo, kemudian yang gadis itu namanya Aisyah. Aisyah seorang muslim taat. Jadi Mas Giwang sama Mbak Aisyah. Ya. Kemudian dari hasil sekolah itu maka dia menuntut harus ada sentuhan teknologi. Jadi tidak hanya mereka menyuruh petani atau menyuruh buruh-buruh, kalau di perkebunan itu buruh tani hanya seperti itu, tapi itu harus dirubah total menjadi komputerisasi, menjadi digitalisasi. Dan muncullah itu di jilid kedua. Itu jilid lanjutan. Ya, setelah menikah dengan Aisyah, selesai di jilid 1. Sudah ada spoilernya, jadi menikah mereka akhirnya. Akhirnya dia menikah. Walaupun berbagai tantangan banyak, utamanya dari Ibu ADM. Ibu ADM itu keturunan Belanda. Maka dia tidak mau sama sekali dengan orang hijau. Di situ ada abangan, ada hijau di masyarakat itu ya. Oke. Tadi menarik Mitra Muslim karena kita kan melihat tadi minat yang rendah dari generasi muda untuk kembali ke perkebunan. Tapi justru novel ini salah satu tujuannya itu penokohan ini agar mereka pulang kembali ke perkebunan. Sebenarnya novel ini novel apa sih, Pak Arifin? Novel romansa atau mungkin ada religi atau apa nih? Novelnya adalah percintaan antara Giwang dan Aisyah, tetapi di situ utamanya yang paling banyak saya ungkapkan adalah religi. Ya, makanya kita munculkan tokoh Aisyah itu. Bapaknya Aisyah itu Ustadz Qasim, dia seorang ustadz.
Ustadz desa. Ya, ibunya luar biasa, bukan seorang ustadz tapi pemahaman tentang agama ya sangat dalam. Sehingga pada saat Aisyah itu putus cinta dengan Giwang, karena memang Giwang tidak diperlukan oleh ibunya, maka dia menangis di pangkuan ibu dan banyak petuah-petuah religius yang disampaikan oleh ibu di dalam novel itu. Nah, inspirasinya apa, Pak? Itu satu, dia religius. Kemudian yang kedua, karena saya paham tentang teknis-teknis pembudayaan kopi, maka di dalam ada tersentuh bagaimana kopi itu dilakukan secara, jadi kopi itu semua tanaman itu tergantung dari iklim, dari musim. Ya, bagaimana supaya musim itu tidak terpengaruh. Ada teknologi yang kita sampaikan di situ. Jadi kopi itu harus percobaan kapan dia harus berbunga, kapan dia harus panen. Jadi memodifikasi iklim itu supaya banyak tidak merugikan para petani dan utamanya di perkebunan besar itu. Oke. Jadi mitra musim tadi itu di sini ada romannya, kemudian nilai-nilai religiusnya banyak disisipkan, dan teknologi juga tentang kopi tentang perkebunan. Dan ini tentu dan juga sentuhan musik, karena di situ ada karangan lagu-lagu. Lirik-liriknya juga ada di dalam liriknya. Jadi memang khusus dikarang buat buku Ayun. Karena memang mitra musim Pak Arifin juga suka mengarang lagu, menciptakan lagu sudah ratusan karya ini kalau lengkap. Tapi sebelum ke sana saya nanya ke Gus Heri dulu. Gus Heri, baca ini udah selesai? Kalau sampai yang kedua belum tuntas kan. Tapi jilid 1 udah tuntas gitu ya? Tuntas sepenuhnya belum. Gimana kemudian kesannya setelah baca novel Kopi Berbunga di Bukit Ayundari ini? Ya, dari novel itu yang saya tangkap ya bukan hanya kisah percintaan, tetapi ada sebuah nasihat yang barangkali tidak ditemukan di dalam novel-novel itu yang lainnya. Misalnya tentang cinta tadi kan Pak Arifin sudah menyampaikan, ada petuah-petuah di dalamnya itu. Kemudian ada ilmu yang bisa kita dapatkan sebagai orang awam dalam ilmu perkebunan kopi gitu ya. Betul. Kapan kopi berbunga itu juga dimunculkan di dalam novel ini. Jadi ada ilmu dan teknologi juga perkebunan di dalamnya. Kemudian saya juga melihatnya ada ilmu korporasi yang kemudian dimasukkan di dalam novel ini. Jadi bagaimana mengembangkan perkebunan itu bukan hanya dari tanaman lalu dipanen, tapi juga ada gagasan yang sangat besar dari tokoh yang ada di dalam novel Ayundari ini. Sekilas itu yang ada di dalam novel Ayundari. Di jilid pertama ini ya? Di jilid yang pertama. Oke, dan mau berapa jilid rencananya Pak Arifin? Insya Allah sampai 5. Masya Allah. Sampai 5? Sampai 5. Sekarang sudah 2 ya? 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun, satu novel, satu buku ini. Itu misal kan kalau nulis pasti ada stucknya Pak ya, pasti ada mungkin gak ada inspirasi sebagainya. Gimana cara untuk merefresh, mendapatkan kembali inspirasi itu kalau Pak Arifin? Pergi ke kebun. Kalau mau di situ Giwang itu namanya si Giwang, putranya si ADM itu, dia sudah jenuh dengan kebun. Jadi dia ingin membawa bunga tulip, bunga tulip ingin dia bertanam di situ. Maka saya harus pergi ke pasar bunga ke Kayun. Apa tulip ini, macam-macam bunga ini apa saja yang ada di situ, belajarnya begitu. Jadi risetnya langsung belajar ke pasar bunga. Datanglah ke situ. Ya, kalau tentang kebun kopi pada saat panen untuk memberikan rasa bahwa bagaimana merasakan kegembiraan para petani mulai panen itu datang ke sana. Agar mendapatkan itu. Karena apa? Karena perasaan ini yang akan mendorong inspirasi yang akan menuntun pena ini untuk menulis. Kalau tidak ada rasa, kita tidak bisa berjalan. Ini pena tidak bisa berjalan. Makanya rasa duluan. Pada saat Aisyah sedang susah, gitu kita
betul-betul masuk ke dalam perasaannya Aisyah. Bagaimana perasaan Aisyah dicaci maki oleh calon mertuanya dan sebagainya. Jangan sampai menikah dengan Giwang. Lalu bagaimana Giwang mengatasi persoalan itu, ya sampai ada namanya ada suatu saat Aisyah itu sudah diputus oleh Giwang, lalu Giwang jatuh pingsan di atas batu. Nah, Aisyah orang yang desa tidak pernah apa-apa, tiba-tiba bisa membawa dengan kekuatan, ya kekuatannya sendiri, dia bisa membawa, bisa mengangkat Giwang itu masuk ke mobil dan mencoba menstarter mobil, padahal dia tidak pernah sama sekali. Nah, kan perlu rasa. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi dalam bentuk ini ada rasanya tadi, kemudian juga otak keduanya jalan, Pak ya. Otak yang menjalankan tulisan, yang berkreasi, tapi rasa itu harus mendorong. Kalau hanya kalau novel-novel tanpa kalau tidak ada sentuhan sastra, maka itu hanya di pikiran. Betul. Hanya dialog-dialog saja yang terjadi. Kalau ada sentuhan sastra, berarti kita harus melukiskan keadaan di situ bagaimana dulu. Keadaan alamnya bagaimana, dia berada di mana, lalu keadaan masing-masing sifat daripada yang kita tokohkan. Jadi tokoh kita ada tokoh yang protagonis itu adalah yang positif, ada yang antagonis, yang beruang, ada nanti yang tetragonis yang bisa menenangkan antara itu, ada yang tetragonis yang mereka harus memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, itu bisa diulas kalau kita melakukan tutorial bagaimana membuat novel itu. Siapa tahu mitra musing ini juga pengen bikin novel gitu ya, dan pengen tahu caranya gimana, nanti bisa ngubungin Pak Arifin. Termasuk ini juga mungkin yang dilakukan melalui Ikatan Keluarga Sang Matahari ini gitu ya. Jadi kalau saya lihat tadi Pak Arifin dari dinas, kemudian tadi purna tugas, bikin buku dan lain sebagainya, dan masih tetap terus pengen berkarya lewat karya-karya sosial kemasyarakatan, sehingga muncullah Ikatan Keluarga Sang Matahari ini. Oke. Jadi artinya Pak Arifin nggak pengen berhenti bekerja gitu ya? Kerja-kerja kemanusiaan tentunya. Non profit. Apa yang kemudian menginspirasi sampai muncullah Ikatan Keluarga Sang Matahari ini? Yang pertama, Ikatan Keluarga Sang, saya punya anak, punya cucu, semuanya sudah terangkur, dan kebetulan ya Allah memberikan berkah kepada saya. Mereka berdomisili berdekatan, di salah satu komplek Kertasari dan Sawah Teratap di situ. Kita setelah saya merasakan harus purna tugas, harus kita pikirkan bahwa memang kita harus berbuat sesuatu yang itu mencari untuk modal untuk nanti ke akhirat. Anak-anak ini masih muda semuanya. Saya dulu tidak pernah berpikiran tentang akhirat. Makanya ini mumpung masih muda anak-anak saya semuanya mau saya giring. Bagaimana kalau kita menciptakan? Jadi mereka sudah mulai berpikiran sejak dini untuk memikirkan tentang profit akhirat. Jangan hanya berpikiran tentang profit dunia saja. Jadi Ikatan Keluarga itu ya keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri. Hanya anak dengan setiap mereka punya gaji dan sedekah masuk Ikatan Keluarga. Dengan tentunya ada kegiatan-kegiatan khusus di IKSM nanti, Gus Heri yang bisa menjelaskan apa saja itu. Kenapa harus Sang Matahari ini? Sang Matahari karena matahari itu tanpa henti memberikan energi. Matahari itu tepat janji, tepat waktu, tidak bergerak. Dan satu-satunya yang diberikan energi itu adalah untuk kehidupan manusia. Energi itu adalah berasal dari Allah. Energi itu abadi, tidak ada energi berhenti. Energi tidak akan berhenti. Energi itu adalah
kehidupan kita. Artinya kita hidup itu dengan energi. Tapi apakah energi, benda mati itu energi? Benda mati juga butuh energi. Dia juga punya energi. Benda mati punya energi. Apalagi kita hidup. Kalau kita hidup punya energi dari mana? Energi kita adalah ya dari makanan. Kan dulu. Makanan itu dari mana? Makanan itu energinya kalau tertanam, ditanam. Ya, jadi semuanya berenergi. Makanya itulah sang matahari, energi yang pertama yang berada di alam ini. Ya, dan energi positif tadi itu kemudian disalurkan oleh Ikatan Keluarga Sang Matahari kepada mereka-mereka yang juga membutuhkan energi tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Sang Matahari nih, Gus Heri? Ya, di Ikatan Keluarga Sang Matahari itu ada 3 kegiatan yang inti ya. Satu adalah kegiatan sosial pasti, kemudian ada pendidikan, karena memang beliau founder Pak Arifin ini sangat mencintai dunia ilmu begitu ya, sehingga kegiatan itu diorientasikan pada pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan, karena memang ada yang mumpuni di bidang kesehatan dari pengurus IKSM ini. Nah, 3 kegiatan ini yang menjadi kegiatan dari Ikatan Keluarga Sang Matahari. Dari bidang sosial misalnya, beberapa kegiatan yang dilakukan, misalnya ada Jumat Berkah, itu yang dilakukan setiap Jumat minggu ya, setiap minggu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat di akhir pekan. Kemudian kegiatan sosial yang lainnya itu adalah kegiatan memberikan donasi kepada anak-anak yang membutuhkan. Misalnya kayak kemarin musim liburan sekolah itu IKSM membuat program sosial namanya khitanan massal. Jadi khitanan massal diberikan kepada anak-anak sekitar untuk bisa dikhitan. Dan itu pembiayaannya dari IKSM ini, Ikatan Keluarga Sang Matahari. Nah, tentu kegiatan ini harus ada modal pendanaan. Nah, modal pendanaan itu maka di IKSM membentuk sebuah unit-unit yang disebut dengan unit, istilahnya kalau dalam dunia sekarang entrepreneurship ya, dunia usaha. Nah, usaha apa yang dilakukan di IKSM? Yang pertama tadi itu ada penerbitan buku. Nah, ini novel salah satunya produk yang dimunculkan oleh IKSM. Kemudian ada produk di bidang industri kreatif. Ada musik band. Nah, kemudian beliau pimpinan band, pendiri band. Dan nama bandnya apa? Sang Matahari? Bukan. Nama bandnya SGF. Super Grandfather. Super Grandfather. Isinya berarti grandfather semua itu. Grandfather semua. Iya. Tapi penyanyinya bukan. Kalau penyanyinya, kalau pemainnya grandfather semua. Penyanyinya profesional. Dan kalau Ustadz Nasir melihat di TVRI misalnya ya, itu setiap hari Sabtu itu ada namanya Lagu Rindu. Jam 1 siang. Ada Lagu Rindu, itu band SGF yang menjadi unit usaha daripada IKSM itu tampil di sana. Nah, sudah di apa istilahnya? Ada kerjasama dan tampil di TVRI. Itu salah satunya. Kemudian unit usaha yang dikembangkan selain 2 hal itu adalah pendidikan memang secara sosial dilakukan, tapi juga ada yang pendidikan itu profit gitu ya, profit karena memang untuk pembiayaan daripada operasional organisasi ini. Pendidikan apa? Pendidikan karena memang beliau lagi-lagi adalah background basicnya adalah ilmu perkebunan pertanian, maka pendidikan diorientasikan pada akademi agripreneur. Agripreneur. Itu pun IKSM, yayasan ini, IKSM ini memberikan beasiswa kepada para petugas lapangan yang berdinas di Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengikuti pendidikan itu secara gratis. Dan kemudian memberikan beasiswa, bukan beasiswa, istilahnya memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dan ini dari sisi sosial. Lalu dari sisi pendidikan tadi sudah saya sampaikan. Ada yang murni sosial, ada yang memang profit dikemas untuk profit untuk income daripada organisasi. Lalu ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini salah satunya yang terintegrasi dengan sosial adalah khitanan massal itu. Kemudian ada pengobatan gratis untuk janda, untuk masyarakat yang kurang mampu, dan beberapa program-program pendidikan kepada petani lewat TVRI juga. Petani juga. Iya. Oke, tadi kan disebut ini adalah bentuk unit usahanya penerbitan. Seperti novel ini. Ini kan sekarang sudah ada dua jilid begitu Mitra Muslim ya. Jadi kalau Mitra Muslim juga pengen membaca dan mendapatkan ini, berarti itu nanti masuknya ke IKSM, Ikatan Keluarga Sang Matahari tadi itu. Sang Matahari, ya. Artinya profitnya 100% digunakan untuk itu, kegiatan tadi. Jadi mereka yang menghendaki novel ini dia tidak membeli. Tapi dia bersedekah kepada IKSM. Ya. Jadi memang kita tidak menjual novel. Tetapi kita agak memaksakan mereka untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Ya, hasilnya digunakan tadi untuk keperluan kegiatan sosial. Dan itu saya sebagai founder saya bertanggung jawab atas penggunaan dana itu. Bahwa apakah betul jangan-jangan ada yang berperasaan jangan-jangan tidak. Ini transparan gitu, Pak Arifin ya. Pak Arifin tadi ada super grandfather ya, SG gitu. Dan memang selain menulis juga hobi menciptakan lagu. Itu memang karena keturunan atau memang karena ya hobi aja atau gimana? Tidak, ya hobi muncul sendiri. Keturunan tidak ada. Keturunan bapak saya itu seorang pedagang pengusaha toko, Jadi bukan seniman ya? Bukan ada. Ibu saya orang Madura, orang Bangkalan ya. Jadi tidak ada keturunan untuk seni, untuk bermacam-macam tadi. Yaitu muncul itu dari mana? Ya muncul itu karena doanya bapak dan ibu saya kan begitu. Jadi mungkin doanya dulu dia selalu mendoakan agar anaknya menjadi yang sangat berguna, utamanya berada di jalan Allah kan begitu doanya. Maka pikiran saya itu tidak ada keturunan dan sebagainya, tapi itu bisa muncul. Itulah berkah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Arifin, kalau dibandingkan nulis novel tadi yang ratusan lembar dengan nulis lagu atau bikin lagu, lebih enakan mana? Enjoy mana? Ya, lebih mudah lagu karena lagu itu kalau kita membuat lirik lagu itu kan bebas. Bebas tanpa aturan, tanpa aturan. Lalu kita ada lagi-lagi ada perasaan di sana. Kalau menulis novel itu ada aturan. Ini tokoh ini tidak boleh berubah, sikapnya tidak boleh berubah. Jangan sampai berubah, bahaya kalau berubah. Buyar nanti kalau ceritanya ya. Sampai kapanpun harus diingat betul bahwa dia tidak boleh kemana. Makanya itu ada mapping di sana. Ini ditekan. Kemudian Anda memunculkan tokoh baru, lalu apa? Dia harus sebagai apa? Jangan munculkan tokoh baru nanti yang sama dengan yang tokoh lama. Tidak boleh. Karena dia punya sifat. Lagu bebas saja. Gampang menulis lirik itu barangkali 10 menit bisa selesai. Lagu apa yang paling berkesan Pak Arifin? Doaku. Itu dinyanyikan sendiri juga atau? Ini kayaknya luar ke Gus Heri ya, juga bikin lagu ya. Saya terinspirasi dari beliau ya. Lagu-lagunya inspiratif. Jadi nulis novel, kemudian nulis lagu, bikin band juga, dan itu tadi semuanya digunakan untuk pembiayaan dari Ikatan Keluarga Sang Matahari, IKSM, jadi non profit sama sekali begitu Pak ya? Jadi memberikan energi kinetik. Tadi yang saya katakan bahwa energi itu
datang dari Allah, tapi energi itu bisa berdetak seperti jantung. Jantung kita berdetak tanpa henti. Kalau berhenti kita mati. Nah, supaya ini berputar maka harus suatu saat kalau saya lepas mereka berputar sendiri. Itu sudah jalan itu ya Pak. Ya. Oke, karena ini novelnya juga Mitra Muslim ada hubungannya dengan perkebunan, kopi tadi ya, kemudian juga ada bukit dan yang berhubungan juga dengan alam. Saya juga yakin Mitra Muslim sekarang juga banyak yang suka ngopi Pak ya. Tapi kan dia nggak tahu proses bikin kopinya seperti apa, nanamnya seperti apa. Betapa bahagianya tadi petani kopi ketika sudah berbunga. Nah, mungkin Pak Arifin ada pesan nih buat Mitra Muslim, para pendengar ataupun juga penonton agar kita tetap bangga dengan produk-produk pertanian kita sendiri. Silakan Pak. Ya, Mitra Muslim yang saya hormati, kadangkala kita hanya bisa melakukan kebiasaan yang sebetulnya di situ ada nikmat dari Allah yang kita tidak sadari. Setiap hari kita minum kopi. Apakah Mitra Muslim pernah berpikir bahwa kopi itu anugerah dari Ilahi yang luar biasa? Kenapa kopi rasanya seperti itu? Pahit, manis, semuanya menyatu di dalam hitamnya kopi. Tapi semuanya suka, bukan hanya Mitra Muslim atau orang Muslim yang suka, semua orang sedunia adalah suka dengan kopi. Tapi kita tidak menyadari, kita hanya biasa saja setiap hari minum. Coba kalau setiap minum kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, bahwa kita menikmati, memang itu adalah anugerah dari Ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih terasa syukurnya di sana, kemudian terasa nikmatnya. Oke, terima kasih pesannya Pak Arifin. Gus Heri, pesan kepada Mitra Muslim, mungkin juga ada yang suka baca novel gitu ya, termasuk pengen tahu apa sih isi dari kopi berbunga di Bukit Ayundari. Silakan sampaikan pesannya. Boleh dipegang? Ya boleh. Karena sudah terlanjur harus dipromosikan juga ya Ustaz Nasir. Jadi untuk Mitra Muslim semuanya yang menyaksikan ini, di dalam novel ini sangat luar biasa. Ada hubungan percintaan, religiusitas, dan juga manajerial perkebunan di dalamnya. Maka Mitra Muslim, para remaja, saya sarankan membaca ini, karena memang ketika kita membaca, kita akan diajak untuk menelusuri, mengikuti apapun yang dituliskan di situ. Jadi ada pendidikan ilmu di dalamnya sini. Nah, mari kita baca bersama-sama novel ini dengan cara silahkan berdonasi ke lembaga sosial IKSM untuk mendapatkan novel ini. Jadi tidak membeli ya, tetapi berdonasi. Ya, memiliki novel ini berarti berdonasi pada lembaga IKSM sosial 100%. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk yang pertama, Mitra Muslim, kopi berbunga di Bukit Ayundari, 900 halaman Pak Arifin ya. Kemudian yang kedua, Ayundari 2, Matahari di Puncak Ayundari. Dan kejayaannya perkebunan itu setelah Giwang menikah dengan Aisyah. Oke. Jadi kalau yang suka ke perkebunan gitu ya, suka healing, traveling gitu, baca buku ini juga membawa imajinasi kita untuk ke sana, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang sekali bersyukur bisa diskusi bersama Pak Arifin dan juga Gus Heri. Masih ada yang mau sampaikan? Mau nambahkan ya? Oh ya, silakan. Terkait dengan novel ini. Terkait dengan novel ini, saya kira para produsen atau produser perfilman ya, mungkin perlu untuk membaca ini untuk menjadikan sebuah referensi dalam pembuatan film mungkin ya, yang mengedukasi generasi milenial tentang perkebunan, kisah asmara, dan ada nuansa religiusitasnya. Mungkin para produser pembuat film perlu untuk membaca, novel. Betul. Itu aja Ustaz. Ya, sebagai inspirasi. Karena tema itu kayaknya pas banget dikawinkan antara perkebunan, religi, ada romansanya juga, ada cita-cita, teknologi juga. Komplit artinya kan, dibanding yang sekarang film-film yang sekarang hanya cinta-cinta saja gitu ya. Terima kasih Gus Heri, Pak Arifin, terima kasih sudah berbagi. Semoga berkah dan sukses juga untuk Ikatan Keluarga Sang Matahari. Kalau mau menghubungi Ikatan Keluarga Sang Matahari, tadi kita bisa kemana? Ada nomor atau mungkin bisa alamat? Menghubungi di nomor 081 231 71 1169. Itu kontak person yang ada di
Ikatan Keluarga Sang Matahari. Baik, itu silakan bisa dicatat Mitra Muslim ya. Kalau misalnya nggak nyatat, diulang lagi tayangannya di hari ini. Baik, demikian SM Talk podcast inspirasi kita, inspirasi dari energi positif Bukit Ayudari dan juga Ikatan Keluarga Sang Matahari. Semoga bisa diskusi dalam kesempatan. Pak Arifin, Gus Heri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mitra Muslim, terima kasih untuk Anda yang bersama kami dan semoga mendapatkan banyak inspirasi tadi ya dari bagaimana kita tetap bangga dengan produk-produk perkebunan kita, kemudian juga membaca novel tadi yang mengaktifkan semua indera yang Allah berikan kepada kita dari rasa dan juga pikiran, dan semoga sukses semuanya. Dan saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.